Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kita berjumpa kembali di pelajaran pertama kita di kelas 8 ini. Pelajaran pertama kita ingat bab pertama kemarin adalah apa ya? Yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Di sini akan kami sampaikan saya Rini Rahmawati. Ini masih ingat namaku? Sebelum kalian mempelajari materi gerak benda, maka tolong perhatikan, kamu simak video ini. Perhatikan ya sungguh bagaimana pembalap mengendarai sepeda motor. Ya. Bagaimana? Bisa menyimpulkan apa yang kamu amati dari video itu? Coba sekarang kita masuk ke materi dulu. Kompetensi yang akan kamu capai adalah bagaimana kamu menganalisis data, percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang harus kamu capai adalah 1. Mendefinisikan gerak, konsep gerak. 2. Membedakan kelajuan dan kecepatan. 3. Membuat grafik ya, grafik antara hubungan jarak dengan waktu di GLB, gerak lurus berubah beraturan, atau nanti membuat grafik kecepatan terhadap waktu di GLB maupun di GLBB, dan kemudian menunjukkan konsep GLB dan GLBB di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu konsep gerak? Coba kamu lihat Bu Rini. Apakah Bu Rini dikatakan bergerak? Misalkan posisi saya seperti ini, atau tangan saya begini. Ya. Apakah ini dikatakan bergerak? Nah, saya akan dikatakan bergerak apabila ada yang melihat, kemudian saya awalnya di sini, saya berjalan sampai di sini misalkan. Nah, ada perubahan kedudukan dari sini sampai ke sini. Ini namanya bahwa benda itu dikatakan sudah bergerak. Ya. Sehingga benda yang bergerak adalah benda yang mengalami perubahan kedudukan. Posisi dari titik ini sampai ke titik sini, misalkan. Gitu ya. Kemudian saat bergerak, benda itu bentuknya, gerak benda nanti ada 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan yang nanti disebut GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan yang nanti dikenal dengan GLBB. Kemudian apa itu gerak lurus beraturan? Yaitu di mana ketika sebuah benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Benda itu bergerak dengan kecepatan yang tetap. Setiap detik, setiap waktu, dalam hitungan waktu, itu benda itu adalah bergerak dengan tetap. Karena dia bergerak dengan tetap, maka jarak yang ditempuh dalam waktu itu juga sama. Sehingga dapat digambarkan dalam kertas tiket timer, antara jarak titik kertas tiket timer adalah sama. Kamu lihat itu ya, titiknya sama. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bahwa untuk GLB, untuk menentukan besar jarak yang ditempuh, kecepatan benda yang dimiliki, waktu tempuh benda, nanti bisa dihitung dengan rumus matematis, yaitu S sama dengan V kali T, nanti yang di situ ya. Kemudian dari hubungan rumus matematis itu, maka dibentuk grafik sebagai berikut. Kamu lihat hubungan antara S ya, dan T adalah menghasilkan gradien, garis miring. Nanti gradien itu namanya adalah kecepatan. Maka nilai kecepatan GLB adalah tetap. Cirinya itu. Oke, lanjut. Yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan yang mana? Bentuk gerak yang kedua? Cirinya adalah kalau gerak lurus berubah beraturan, dia kecepatannya berubah, tapi kecepatannya berubah secara teratur.
Karena ada perubahan kecepatan, maka memberikan makna bahwa nilai percepatannya adalah tetap. Itu ciri pertama. Yang kedua, karena tadi ada perubahan kecepatan, otomatis memberikan nilai jarak tempuh yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan kecepatannya. Misalkan kecepatannya setiap detik bertambah, maka jaraknya akan semakin tak besar atau semakin jauh. Tapi ketika kecepatannya berkurang, berarti jarak yang ditempuh akan semakin kecil. Itu perubahannya. Sehingga bisa digambarkan dalam kertas stiker timer bahwa GLBB nanti ada dua macam, yaitu satu, GLBB dipercepat, artinya kecepatan bertambah tiap waktu. Stiker timernya dari jarak yang awalnya kecil-kecil menjadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ya, itu kalau dipercepat. Yang diperlambat adalah berarti apa? Kecepatannya kan berkurang, berarti jarak tempuhnya semakin kecil. Jarak tempuhnya semakin dekat, maka ketika digambarkan di stiker timer, awalnya titiknya jauh-jauh menjadi lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Oke. Kemudian, karena perubahan kecepatan tiap waktu yang diberikan pada GLBB nanti memberikan makna percepatan. Rumus matematisnya adalah A sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Akibatnya diperoleh grafik dari rumus matematis adalah seperti itu. Hubungan antara kecepatan dengan waktu adalah gradien atau garis miring, nanti namanya percepatan. Maka garis miring itu memberi makna bahwa nilai percepatan adalah tetap. Itu gerak benda yang kamu dapat pelajari. Nah, apa saja rumus matematis yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah atau soal-soal yang disampaikan tentang materi gerak ini? Ada perbedaan di sini, kamu perhatikan, kamu catat ya. Untuk GLB nanti kecepatan adalah S dibagi T, di mana V adalah kecepatan, jarak adalah S adalah jarak, satuannya meter, T nanti adalah waktu, sekon, ya. Kemudian untuk GLBB nanti ada V bisa dicari dengan A dikali T, atau kecepatan waktu tertentu adalah V0 kecepatan awal ditambah A kali T, ya. Kemudian untuk S sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah A kali T kuadrat, atau bisa ditentukan kecepatan terakhir pada waktu tertentu kuadrat adalah kecepatan awal kuadrat kali ditambah 2 kali A kali S. Kamu bisa memperhatikan, bisa dicatat. V nanti kecepatan, S itu nanti jarak, A percepatan, T itu waktu. Kalau tambahin 0 berarti kecepatan awal, kalau ditambahin T berarti kecepatan di waktu tertentu. Oke, contoh soal. Ya, kamu perhatikan, kita baca dulu. Ahmad berangkat sekolah naik sepeda pukul 06.45. Ahmad sampai di sekolahan tepat bel berbunyi. Jika jarak rumah dan sekolahan sejauh 1,5 km, maka berapakah kecepatan sepeda Ahmad? Jadi Ahmad bergerak dengan, di sini bahasanya kecepatan sepeda Ahmad tidak dikasih keterangan berubah atau keterangan dia bergerak dengan berbeda. Artinya menggambarkan bahwa Ahmad ketika berangkat sekolah dengan menggunakan nilai kecepatan yang sama atau GLB. Oke, kita simak pembahasannya ya. Naik sekolah, naik sepeda. Nah, kita garis bawahi yaitu apa? Nih, yang kita garis bawahi, dia berangkat pukul 0,645. Kemudian dia sampai di sekolah tepat bel berbunyi. Kita ingat, sekolahan biasanya kalau bel berbunyi itu pukul berapa? Yaitu pukul 7.077. Nah, nanti berarti waktu tempuh Ahmad, ya, Ahmad itu
Ahmad menempuh waktu untuk berangkat sekolah adalah jam 07, ini kita kurangi 06.45 gitu ya. Oke. Kemudian jarak sekolah Ahmad, rumah dengan sekolahan Ahmad adalah, kita ambil S, yaitu 1,5 kilometer. Kita ubah ke meter, berarti adalah 1.500 meter. Sedangkan di sini jamnya yang ditempuh adalah 15 menit. Oke. Nah, kecepatan di sini adalah V sama dengan apa? S dibagi T. Nah, 1.500 kita bagi 15 kali 60. Kenapa 60? Kita ubah yang menit. Menit ini tadi menjadi ke detik. Sama dengan, nah, kita hilangkan angka 15-nya, berarti 100 dibagi 60, atau kita tuliskan 10/6 meter per sekon. Kita sederhanakan bisa 5/3 meter per sekon. Inilah kecepatan yang dialami oleh Ahmad. Coba kamu perhatikan cara membahasnya. Kemudian saya kasih kesempatan waktu mencatat, nanti bisa kamu catat dulu caranya. Mohon maaf, tulisannya mungkin belum rapi, baru latihan pakai pen ini ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang itu contoh dari soal GLB ya. Sedangkan contoh yang kedua adalah soal GLBB. Cirinya apa kalau ada soal yang GLBB? Kita lihat bahwa Aisyah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang berubah-ubah. Kecepatan awal sepeda motor Aisyah adalah 4 meter. Nah, ada bahasa kecepatan sepeda motor Aisyah adalah berubah-ubah. Berarti ini GLBB. Nah, harus yang kamu ingat itu. Oke. Kita amati. Aisyah mengendarai sepeda motor, kecepatannya berubah-ubah. Kamu lihat, kamu baca di sini bahwa kecepatan awal sepeda motor Aisyah adalah 4 meter per sekon, maka kamu tulis V0 adalah 4 meter per sekon. Kemudian sepeda motor dipercepat 3 meter per sekon kuadrat, berarti A karena dipercepatnya 3 meter per sekon kuadrat. Berarti dipercepat itu merupakan nilai percepatan. Waktu yang ditempuh oleh Aisyah adalah 20 sekon atau 20 detik. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sepeda motor Aisyah saat itu? Artinya berarti setelah menempuh 20 detik itu berapa kecepatannya? Maka kita gunakan yang tadi, rumus GLBB. PT sama dengan V0 plus AT. V0-nya adalah berapa? 4 ditambah kecepatannya 3, waktu yang ditempuh 20. Berarti 4 ditambah 60. Maka kecepatan sepeda Aisyah adalah 64 meter per sekon. Itu. Kalau disuruh mencari kecepatan saat itu. Kemudian di situ terakhir ditanyakan berapakah itu jarak yang ditempuh oleh Aisyah. Ini ya jarak yang ditempuh, maka ST sama dengan apa? V0 kali T plus setengah AT kuadrat, sehingga V0 nya 4 kali 20 plus setengah kali 3 20 kuadrat, berarti sama dengan 80 gitu ya, ditambah setengahnya kita hilangkan, ini berarti 10 kali 20 200 ya, 200 kali 3 berarti berapa? 600. Jawabannya adalah 680 meter. Itu jarak tempuh yang dialami oleh Aisyah dengan perubahan kecepatan, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat selama 20 detik. Monggo nanti kamu catat pembahasannya. Kemudian sebelum kalian Bu Rini menutup
pembelajaran ini kalian harus bisa latihan. Maka di sini Bu Rini kasih latihan. Nih, ada 2 soal. Soal pertama adalah tentang GLB. Ahmad berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Jarak rumah Ahmad dengan sekolahan adalah 600 meter. Ahmad setiap berangkat sekolah dari rumah pukul 0,650 dan sampai di sekolah saat tepat bel berbunyi. Hitunglah kecepatan jalan kaki Ahmad. Nah itu GLB ya itu. Terus yang GLBP. Ayah Noval mengendarai sepeda motor. Mula-mula berjalan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Karena ia telah mendekati rumahnya, maka sepeda motornya direm secara beraturan selama 5 detik. Jadi waktu perubahannya adalah 5 detik. Sehingga berhenti tepat di depan rumah. Maka nanti selama 5 detik dia terus berhenti. Kecepatan akhirnya adalah berapa? 0. Nanti kamu bisa mencari percepatannya. Oke, hitunglah berapa perlambatan sepeda motor yang dikendarai oleh ayah Noval. Selamat mengerjakan, semoga kalian dimudahkan. Oke, jangan malas-malas ya, latihan selalu. Selain dari panduan ini, monggo bisa dibuka di buku BSE elektronik yang mungkin disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Selamat belajar, semoga kalian paham dan Allah memberikan ilmu dengan mudah ke dalam diri kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.